Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi dan kami hormati Bapak Amransyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Marsina NIM 1910123120003, terus ada Norita Fajriyati NIM 1910123120008, dan terakhir saya sendiri Nur Anissa NIM 1910123120014. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsina, NIM 1910123120003. Di sini saya akan menjabarkan pengertian evaluasi. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan oleh masyarakat sekitar yang disebut dengan ujian. Meskipun mereka saling berkaitan antara evaluasi dan ujian, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas ataupun ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi si evaluasi pembelajaran tersebut, terutama bila dikaitkan dengan penetapan kurikulum 2013 pada sekarang ini. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan evaluasi belajar dan pembelajaran. Di sini penilaian juga memiliki fungsi dan tujuan tertentu, yaitu yang A, penilaian berfungsi sebagai selektif, yang B, penilaian berfungsi sebagai diagnostis, dan yang C, penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan yang D, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Secara garis besar, dalam proses belajar mengajar, evaluasi memiliki fungsi pokok, yaitu A, untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu, misalnya seperti semesteran. Lalu yang B, yang kedua, yaitu untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajar yang digunakan oleh si guru pengajar tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu yang C, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar dan mengajar. Lalu yang ketiga, yaitu kegunaan evaluasi. Apa sih kegunaan evaluasi itu? Informasi evaluasi dapat digunakan untuk kegiatan, di antaranya yang kami sebutkan dalam makalah kami itu ada dua, yaitu membantu memutuskan kesesuaian dan keberlangsungan dari tujuan pembelajaran atau kegunaan materi pembelajaran yang telah diajarkan pada sebelumnya. Lalu yang kedua, yaitu yang B, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari strategi pengajaran atau metode dan teknik belajar mengajar yang digunakan oleh si guru sebagai metode pembelajaran pada semester sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norita Fajriyati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini ada kedudukan evaluasi belajar dan pembelajaran. Dalam evaluasi selalu mengandung proses. Jadi, proses evaluasi harus tepat terhadap tipe tujuan yang biasanya dinyatakan dalam bahasa perilaku. Dikarenakan tidak semua perilaku dapat dinyatakan dengan alat evaluasi yang sama, maka evaluasi menjadi salah satu hal yang sulit dan menentang
yang harus disadari oleh para guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 Ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan di antaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi pendidikan di sini mencakup semua komponen, ada proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya terakomodir 3 konsep, yaitu ada memberikan pertimbangan, nilai, dan arti. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri dan jenis evaluasi belajar dan pembelajaran. Jadi yang pertama di sini ada ciri-ciri terlebih dahulu. Jadi ciri-ciri di sini ada 5. Yang pertama yaitu ada penilaian dilakukan secara tidak langsung. Jadi sini contohnya mengukur kepandaian siswa melalui ukuran kemampuan mengerjakan soal atau menyelesaikan soal. Nah, yang kedua ada penggunaan ukuran kuantitatif. Nah, artinya di sini menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu, lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Yang ketiga di sini ada penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak normal. Dan yang lain hasil pengukuran IQ 80 menurut unit ukurannya termasuk anak dungu. Mohon maaf. Dan yang keempat di sini ada bersifat relatif. Nah, artinya di sini tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu ke waktu yang lain, jadi dapat berubah-ubah dari misalnya dari semester 1 ke semester 2. Yang terakhir di sini yaitu yang kelima, dalam penilaian pendidikan adalah bahwa dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi dalam penilaian pendidikan di sini tidak selalu benar atau berjalan dengan lancar. Jadi dalam tahap penilaian pendidikan juga ada kesalahan-kesalahan dalam menentukan penilaian pendidikan yang ada untuk siswa-siswanya. Lanjut, yang kedua di sini ada jenis-jenis evaluasi belajar dan pembelajaran. Jadi jenis-jenis evaluasi dan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama ada evaluasi program pembelajaran. Jadi evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, yaitu ada isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, dan aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran. Jadi di sini mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran yang ditetapkan. Jadi kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dan mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir di sini yaitu yang ketiga ada evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendekatan model evaluasi belajar dan pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, Goal Oriented Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Tyler. Menurut model ini, yang menjadi sasarannya adalah tujuan program yang sudah ditetapkan. Dalam model ini, seorang evaluator secara terus-menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, model ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pendekatan evaluasi ini, tujuannya itu mudah dimengerti dan dipahami, mudah diikuti, mudah diterapkan, dan juga mudah disetujui untuk diteliti. Kelemahannya antara lain lebih menekankan mengukur tujuan pencapaian daripada keberhargaan tujuan itu sendiri. Kurangnya standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting antara hasil observasi dan level kinerja. Terus model yang kedua adalah Formative Summative Evaluation Model. Jadi model ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Evaluasi ini dilakukan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan program. Tujuan evaluasi formatif ini adalah
untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Terus model yang terakhir atau model yang ketiga adalah model evaluasi CIPP atau Context Input Process Product. Model ini dikembangkan oleh Stoffleben. Nah, jadi konsep dasar dari model evaluasi ini adalah melakukan evaluasi terhadap konteks, input atau masukan, proses, dan produk atau hasil. Evaluasi konteks membantu dalam mengembangkan tujuan sebuah program, evaluasi input membantu dalam penyiapan program, dan evaluasi proses digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi produk merupakan evaluasi terhadap output sebagai bahan kajian dalam pengambilan kebijakan terhadap program yang telah dijalankan. Selanjutnya ada proses evaluasi belajar dan pembelajaran, terbagi menjadi 3, yaitu input, output, dan transformasi. Jadi yang pertama, input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon peserta didik yang baru akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki suatu tingkat sekolah atau institusi, calon peserta didik itu dinilai dahulu kemampuannya. Dengan penelitian itu diketahui apakah kelak akan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya. Yang kedua ada output. Jadi output ini adalah bahan yang yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah peserta didik lulusan sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah peserta didik berhak lulus atau tidak. Perlu diadakan kegiatan penilaian. Yang terakhir yaitu transformasi. Adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah itulah yang dimaksud dengan transformasi. Sekolah itu sendiri terdiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya sebagai transformasi. Bahan jadi yang diharapkan dalam hal ini adalah peserta didik lulusan sekolah ditentukan oleh beberapa faktor sebagai akibat pekerjaannya unsur-unsur yang ada. Baiklah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan kembali presentasi dari teman saya yang F, yaitu teknik evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada teknik penilaian proses dan hasil belajar. Untuk keperluan evaluasi diperlukan alat evaluasi yang bermacam-macam seperti kuesioner atau pertanyaan, tes, skala, format observasi, dan lain sebagainya seperti wawancara juga bisa digunakan. Dari sekian banyak alat evaluasi, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu alat tes dan alat non-tes. Khusus untuk evaluasi hasil pembelajaran, alat evaluasi yang paling banyak digunakan oleh guru-guru atau oleh yang lainnya itu adalah alat tes. Oleh karena itu, pembahasan evaluasi hasil pembelajaran dengan lebih menekankan pada pemberian nilai terhadap skor dari hasil tes tersebut. Juga secara khusus akan membahas pengembangan tes untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas tes sebagai alat evaluasi yang telah dilaksanakan. Itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang teknik-teknik evaluasi belajar dan pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknik yang kedua, yaitu tentang teknik tes. Jadi, secara umum, tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Jadi, menurut salah satu ahli, yaitu menurut Sudijono, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian
penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Jadi prestasi atau tingkah laku tersebut dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan instruksional, pembelajaran, atau tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi yang telah diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran, dan dapat pula menunjukkan kedudukan siswa yang bersangkutan dalam kelompoknya. Jadi tes di sini ada tujuannya, yaitu tes menurut tujuannya yang pertama ada tes kecepatan. Tes kecepatan di sini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes dalam hal kecepatan berpikir atau keterampilannya. Dan yang kedua ada tes kemampuan. Tes kemampuan di sini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes dalam mengungkapkan kemampuannya dalam bidang tertentu dengan tidak dibatasi secara ketat atau waktu yang disediakan. Yang ketiga ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar di sini adalah untuk mengevaluasi hal yang telah diperoleh dalam suatu kegiatan. Yang keempat ada tes kemajuan belajar. Tes kemajuan belajar di sini disebut juga dengan tes perolehan adalah tes untuk mengetahui kondisi peserta didik. Yang kelima ada tes diagnostik. Tes diagnostik di sini adalah tes yang dilakukan untuk mendiagnosis atau mengidentifikasi kesukaran dalam belajar, mendeteksi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesukaran belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesukaran atau kesulitan belajar tersebut. Yang keenam ada tes formatif. Tes formatif di sini adalah hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana kemajuan belajar yang telah dicapai oleh siswa. Yang terakhir ada tes sumatif. Tes sumatif di sini adalah dengan demikian tes sumatif berarti tes yang ditujukan atau untuk mengetahui penguasaan siswa dalam sekumpulan materi pelajaran atau pokok pembahasan yang telah dipelajari. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.